Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sehat selalu dan semangat selalu. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika dengan topik bilangan bulat dan pecahan. Kali ini kita akan membahas soal-soal bilangan pecahan. Soal-soal ini cukup menarik dan semoga menjadi referensi dan meningkatkan kemampuan kepada anak-anak dalam mengerjakan soal-soal bilangan pecahan dengan tingkat kesulitan sedang sampai dengan tinggi. Soalnya ada 6. Nomor 1 adalah ditanyakan hasil dari 1 per 12 ditambah 3 per 4 per 1 kurang 2 per 3. Kemudian nomor 2, 3 4 per 9 sama dengan A ditambah 1 per B ditambah 1 per C. Yang ditanya adalah, yang diminta dihitung adalah nilai A plus B plus C. Kemudian nomor 3, Lani memiliki pita sepanjang 6 1 per 2 meter, kemudian membeli lagi 3 3 per 4 meter. Jika 4 1 per 4 meter pita untuk membuat hiasan rambut dan 3 2 per 5 untuk prakarya panjang pita Lani, sekarang adalah yang ditanyakannya adalah pita Lani sekarang ya. Kemudian nomor 4, ibu mempunyai uang sebesar 50.000, ibu akan membeli telur, terigu, dan minyak goreng. Jika harga telur 24.000 per kilogram, harga terigu 14.000 per kilogram, dan harga minyak goreng 18.000 per kilogram, ibu dapat membeli apa saja? Nah, jawabannya itu ada pilihan ya. A 3 per 4 telur ditambah 1 per 2 telur ditambah 3 per 4 minyak goreng. B 3 per 4 telur ditambah 1 3 per 4 terigu ditambah 1 per 2 minyak goreng. C 1 per 2 telur ditambah 1 kilogram terigu ditambah 3 per 4 minyak goreng. D 1 per 4 telur ditambah 1 3 per 4 terigu ditambah 1 per 2 minyak goreng. Kemudian nomor 5, panitia kegiatan sosial SMP Pancasila Sakti telah mengumpulkan sumbangan berupa beras dan siswa kelas 9A sebanyak 3,35 kuintal dan kelas 9B sebanyak 4 per 10 kuintal untuk dibagikan kepada warga sekitar warga sekolah yang kurang mampu. Jika setiap warga menerima 4 kg, berapa banyak warga yang menerima sumbangan beras tersebut? Kemudian nomor 6, keluarga Pak Kirno mengatur penghasilan setiap bulan sebagai berikut. 2 per 5 bagian untuk biaya makan, 1 per 3 bagian untuk biaya pendidikan, 1 per 15 untuk biaya listrik, telepon, dan air, serta sisanya sebesar 960.000 untuk keperluan lain-lain. Hitunglah penghasilan keluarga Pak Kirno per bulan. Untuk pembahasan nomor 1, kita hitung dulu penjumlahan pecahan pertama yaitu 1 per 12 ditambah 3 per 4. Dengan cara menyamakan dulu penyebutnya melalui KPK atau satu angka penyebut atau hasil kali dari hasil perkalian dari para penyebut tersebut, yaitu 1 per 12 ditambah 3 per 4, itu samakan penyebutnya dulu. Di sini ditetapkan 12 dari mana, yaitu 12 itu satu angka penyebut yang bisa dibagi oleh kedua penyebut yang ada, yaitu oleh 12 dan 4. Ini 1 per 12 tetap karena penyebutnya sudah sama, kemudian yang 3 per 4 diubah menjadi 9 per 12. Dari mana 9 per 12? Yaitu 12 dibagi 4 kali 3. Jadi penyebut yang ditetapkan dikali penyebut yang akan dirubah dikali pembilang. Hasilnya adalah 10 per 12. Nah, 10 per 12 ini bisa disederhanakan dengan membagi oleh angka FPB ya, faktor persekutuan terbesar yaitu 2 dan 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5 per 6. Jadi hasil disederhanakan dari 10 per 12 itu menjadi 5 per 6. Kemudian hitung lagi pecahan yang kedua yaitu 1 dikurangi 2 per 3. Sama dengan di atas, harus disamakan penyebutnya melalui KPK atau hasil perkalian penyebut. Di sini ditetapkan penyebutnya adalah 3. 1 dikurangi 2 per 3 sama dengan 1 itu kalau penyebutnya 3 sama dengan 3 per 3. Kemudian dikurangi 2 per 3. Tetap tidak berubah karena
penyebutnya sudah sama, sebenarnya hasilnya 1/3. Nah, kemudian hasil perhitungan A dan B tersebut dimasukkan kembali dalam soal, yaitu 1/12 ditambah 3/4 per 1 dikurangi 2/3 sama dengan 5/6 dibagi 1/3. Kemudian gunakan rumus pembagian yang dijadikan perkalian, yaitu pecahan kedua yang merupakan pembaginya dibalikan atau ditukar posisinya seperti di bawah ini. 1/12 ditambah 3/4 dibagi 1 dikurang 2/3 sama dengan 5/6 dibagi 1/3. Nah, untuk dijadikan perkalian, angka 1/3-nya dirubah menjadi ditukar posisinya menjadi 3/1. Jadi 5/6 kali 3/1 sama dengan 15/6. Nah, 15/6 ini bisa merupakan pecahan campuran, bisa disederhanakan menjadi 2, 3, bisa 15/6 merupakan pecahan yang bisa dibuat menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 2, 3/6. Dari mana 2, 3/6 ini? Yaitu 15 dibagi 6, kita cari hasil yang terdekat, yaitu 2. Karena kalau 3, 6 kali 3, 18. Itu melebihi angka 15. Kemudian hasil dari angka yang terdekat tadi, hasil dari pembilang awal dikurangi hasil perkalian dari angka terdekat tadi dengan penyebutnya, yaitu 15 dikurangi 2 kali 6, 12. Hasilnya ada 15 dikurangi 12 adalah 3. Jadi hasilnya 2, 3/6 atau bisa disederhanakan lagi menjadi 2, 1/2. Jadi jawabannya adalah 2, 1/2. Kemudian soal 2, 3, 4/9 sama dengan A ditambah 1 per B ditambah 1 per C. Hitung nilai A plus B plus C. Untuk mengerjakan soal ini, tandai dulu kesepadanan angka, yaitu 3, 4/9, 3 itu sepadan dengan angka A, dengan huruf A. Dan 4/9 sepadan dengan 1 per B ditambah 1 per C. Jadi di sini bisa ditetapkan 3 sama dengan A, sedangkan 4/9 sama dengan 1 per B ditambah 1 per C. Kemudian langkah berikutnya adalah hitung pecahan 1 per B ditambah 1 per C. Nah, di sini yang perlu dikerjakan dulu ada yang bawahnya ya, anak-anak. B ditambah 1 per C. B ditambah 1 per C, kita samakan dulu penyebutnya dengan C. Nah, untuk menyamakan penyebut C, seperti langkah yang sebelumnya, jadi B dijadikan per C sama dengan BC per C. Dari mana BC? Yaitu C, kalau B itu sama dengan B per 1. C dibagi 1 dikali B, jadi BC. Kemudian 1 per C tetap akhir, dan hasilnya adalah BC ditambah 1 per C. Nah, sekarang kembalikan lagi ke soal awalnya, 1 per BC ditambah 1 per C. Ini BC ditambah 1 per C itu sama dengan B ditambah 1 per C ya, anak-anak. Jadi 1 dibagi BC tambah 1 per C. Nah, ini bisa dipakai rumus pembagian menjadi perkalian, yaitu BC plus 1 per C-nya bisa dibalikan atau ditukar posisinya. Jadi menjadi 1 kali C per BC ditambah 1. Jadi hasilnya adalah C per BC ditambah 1. Kembali ke soal, 4/9 sama dengan C per BC ditambah 1. Ini dengan
kesepadanan yang seperti di atas, 4 itu sama dengan C. Kemudian angka 9-nya adalah sama dengan BC ditambah 1. Nah, 9 sama dengan BC ditambah 1 itu bisa disederhanakan menjadi 9 sama dengan 4B ditambah 1. Kenapa 4B? Karena B-nya ini karena C-nya udah diketahui sama dengan 4 ya. C-nya sama dengan 4. Karena 4/9 sama dengan C per BC ditambah 1. Dalam kesepadanan ini 4 sama dengan C. Berarti C sama dengan 4. Nah, 9 sama dengan BC ditambah 1. 9 sama dengan C-nya diganti jadi 4. 4 B4 atau 4B tambah 1. 4B sama dengan 9 dikurangi 1. Nah, kemudian untuk mencari B-nya, B sama dengan 9 dikurang 1 dibagi 4. Jadi B diketahui 2. Sehingga nilai A ditambah B ditambah C sama dengan A-nya udah diketahui duluan, yaitu A sama dengan 3. Kemudian B-nya diketahui belakangan, yaitu 2. Dan C-nya sama dengan 4. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9. Soal berikutnya, soal Lani memiliki pita sepanjang 6,5 meter, kemudian membeli lagi 3,4 meter. Jika 1/4 meter pita untuk membuat hiasan rambut dan 3,25 untuk prakarya, maka panjang pita Lani sekarang adalah, diketahui 6/1/2 ditambah 3/4. Kemudian dikurangi 4/1/4 dikurangi lagi 3/25. Terus ditanya panjang pita Lani sekarang. Ubah menjadi pecahan, untuk mengerjakannya ubah dulu menjadi pecahan murni dan samakan penyebutnya. Nah, 6/1/2 bisa dijadikan pecahan murni menjadi 13/2. Kemudian 3/4 menjadi 15/4. Dan 4/1/4 menjadi 17/4. Serta 3/2/5 menjadi 17/5. Jadi di sini bisa dirubah penjumlahan pecahannya itu 13/2 ditambah 15/4 dikurangi 17/4 dikurangi 17/5. Ini hasil dari yang pengubahan pecahan murni menjadi pecahan campuran menjadi murni. Cara merubah bilangan bulat campuran menjadi bilangan bulat pecahan. Bilangan bulat pecahan dibagi bilangan utuh dikalikan penyebut ditambah pembilang. Bilangan bulat utuh dikalikan penyebut ditambah. Samakan penyebut dengan cara pilih satu penyebut atau kalikan 2 angka atau lebih penyebut yang hasilnya bisa dibagi oleh seluruh angka penyebut. Misalnya hasil 4 kali 5 sama dengan 20 bisa dibagi oleh seluruh angka penyebut. 20 itu bisa dibagi oleh angka 2, angka 4, dan angka 5. Kemudian setelah ditetapkan penyebut yang akan digunakan, karena untuk penjumlahan maupun pengurangan bilangan pecahan harus disamakan penyebutnya dulu. Kita jumlahkan dulu, jadi semuanya dijadikan penyebut 20. Nah, untuk merubah angka 13/2 menjadi 130, caranya adalah angka penyebut 20 itu dibagi 2 dikali 13 dibagi angka penyebut yang ditetapkan dibagi penyebut yang akan dirubah pecahannya, kemudian dikali pembilangnya. Jadi 20 dibagi 2 dikali 13, ini 130. Begitu seterusnya. 130. Jadi angkanya berubah menjadi 130/20 ditambah 75/20 dikurangi 85/20 dikurangi 68/20, hasilnya adalah 52/20. Nah, ini bisa dijadikan campuran menjadi
12/20. Caranya yaitu bagi dulu pembilang dengan penyebut. Cari hasilnya angka terdekat. Hasil angka terdekat adalah 2, karena kalau 3, 60 ya. Ini 2 tuh kali 20, 40. Nah, untuk mencari sisanya, ini merupakan pecahan, tetap pecahannya. Ini hasil pembilang awal dikurangi hasil angka terdekat dikalikan dengan penyebutnya. Angka terdekat tadi 22. Jadi 52 dikurangi 2 kali 20, 40 sama dengan 12. Jadi 2, 12/20. Dan ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2, 3/5. Untuk mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan campuran, bagi pembilang dengan penyebut. Pilih hasil yang paling mendekati. Kemudian kurangkan pembilang dengan hasil perkalian antara hasil bagi tersebut dengan penyebut. Hasil pecahan campuran adalah angka dari hasil pembagian ditambah hasil pengurangan. Ini contohnya ya anak-anak. 12/20 itu merupakan perubahan dari bilangan pecahan campuran 52/20. Kemudian ini juga bisa disederhanakan lagi menjadi 2, 3/5. Soal berikutnya adalah, ibu mempunyai uang sebesar 50.000, ibu akan membeli telur, terigu, dan minyak goreng. Jika harga telur 24.000 per kilogram, harga terigu 14.000 per kilogram, dan harga minyak goreng 18.000 per kilogram, ditanya, ibu dapat membeli apa saja? Nah, diketahui uang ibu sebesar 50.000, harga telur 24.000 per kilogram, harga terigu 14.000 per kilogram, dan harga minyak 18.000 per kilogram. Karena jawaban ini ada pilihannya, maka kita hitung pilihan yang ada. Di pilihan yang ada itu adalah A, 3/4 telur, ditambah 1/2 telur terigu, ditambah 3/4 minyak goreng. Kita jumlahkan ya, anak-anak. 3/4 dengan harga telur, 24.000, terus 1/2 dengan harga terigu 14.000, kemudian 3/4 dikalikan harga minyak goreng 18.000. Ini hasilnya adalah 52.000, sedangkan uang yang dimiliki ibu adalah 50.000. Jadi ini kurang ya, nggak bisa membeli pilihan A. Jadi ibu pilihan A salah. Kemudian yang B, 3/4 telur ditambah 1/3 terigu ditambah setengah minyak goreng. Ini kita 3/4 kali 24.000 ditambah 1/3 kali 14.000 ditambah setengah kali 18.000. Nah, 3/4 kali 24.000 bisa langsung ketemu hasilnya 18.000, sedangkan 1/3 ini merupakan bilangan campuran. Pecahan campuran harus dijadikan pecahan murni dulu. Jadi 7/4 ya. 7/4 itu dari mana? Yaitu dari 1/3, 1 itu dirubah dulu menjadi perempat, itu 4/4 ditambah 3/4, jadi 7/4. Nah, hasilnya 7/4 kali 14.000 itu sama dengan 24.500. Kemudian setengah kali 18.000, 9.000, hasilnya 51.500. Nah, ini angkanya masih melebihi dari uang yang dimiliki oleh ibu. Jadi ini B salah juga, nggak bisa membeli. Ibu nggak bisa membeli pilihan B. Kemudian yang pilihan C, setengah telur ditambah 1 kilogram terigu ditambah 3/4 minyak goreng. Nah, ini kita kalikan seperti di atas, hasilnya adalah 39.500. Ini ibu bisa membeli ini, tapi ada sisa. Jadi sisanya uang 50.000 dikurangi 39.500. Sedangkan 10.500 ya anak-anak ya. Kemudian pilihan D, 1/4 telur ditambah 3/4 terigu ditambah 1/1 minyak goreng. Nah, ini dikalikan seperti di atas dengan cara kalau pecahan campuran kita jadikan murni dulu, seperti 1/3 dijadikan menjadi pecahan murni menjadi 7/4, dan 1/2 dijadikan pecahan murni menjadi 3/2. Kita kalikan hasilnya adalah 57.500. Ini juga tidak mungkin karena ibu punya uang hanya 57.000. Jadi yang kemungkinan dapat dibeli oleh ibu adalah pilihan C dengan sisa uang 10.500, yaitu 50.000 dikurangi 39.500. Kemudian nomor 5, panitia kegiatan sosial SMP Pancasila Sakti telah mengumpulkan sumbangan berupa beras dari siswa kelas
9A sebanyak 33/5 kuintal, dan kelas B 9B sebanyak 4/10 kuintal untuk dibagikan kepada warga sekitar, warga sekolah yang kurang mampu. Jika setiap warga menerima 4 kg, berapa banyak warga yang menerima sumbangan beras tersebut? Diketahuinya harus ditulis dulu ya anak-anak. Sumbangan beras dari siswa kelas 9A 33/5 kuintal. Kemudian sumbangan beras dari kelas 9B yaitu 4/10 ya dari sini ya. Terus setiap warga menerima 4 kg. Berapa jumlah warga yang menerima sumbangan tersebut? Total sumbangan kita jumlahkan dulu. 3/5 ditambah 4/10. Ini pecahannya harus dijadikan murni dulu. Nah, untuk mengubah ke murni, langkahnya seperti di pembahasan sebelumnya, yaitu kita kalikan pembilang 3 dikali penyebut. Terus ditambah pembilang yang ada. Jadi 3 kali 5 sebenarnya 15 ditambah 3, 18/5. Ditambah 44/10 ini 4 kali 10 ditambah 4. Jadi angka utuhnya dikalikan dengan penyebut ditambah pembilang. 4 kali 10 ditambah 40 ditambah 44. 44/10. Samakan penyebutnya. Kalau kita lihat penyebutnya 10 dan 5, kita pilih angka 10 karena 10 bisa dibagi oleh angka 10 sendiri dan oleh penyebut pertama yaitu 5. Kita jadikan 18/5, kita jadikan dulu per 10 menjadi 36/10. Langkahnya seperti pembahasan soal sebelumnya, ditambah 44/10 sama dengan 80/10. Ini isinya adalah 8, hasilnya adalah dalam 8 kuintal ya. Sedangkan yang diterima warga adalah 4 kg. Satuannya kita samakan dulu. Jadi kuintal harus dijadikan kilogram. 8 kuintal sama dengan 800 kg dari mana? Yaitu 1 kuintal sama dengan 100 kg. Kalau 8 berarti 800. Jadi jumlah warga yang menerima bisa dihitung jumlah total beras dibagi 4. Karena setiap warga menerima 4. Jadi 800 dibagi 4 sama dengan 200 warga. Jadi kalau ditanya berapa jumlah warga yang menerima sumbangan, sebanyak 200 warga. Kemudian nomor 6, keluarga Pak Kirno mengatur penghasilan setiap bulan sebagai berikut. 2/5 bagian untuk biaya makan, 1/3 bagian untuk biaya pendidikan, 1/15 untuk biaya listrik, telepon, dan air, serta sisanya 960.000 untuk keperluan lain-lain. Hitunglah penghasilan keluarga Pak Kirno per bulan. Penghasilan keluarga Pak Kirno digunakan untuk 2/5 bagian untuk makan, 1/3 bagian untuk pendidikan, 1/15 bagian untuk listrik, telepon, air, sisanya sebesar 960.000. Jumlah bagian-bagian penghasilan keluarga Pak Kirno. Jumlahkan bagian-bagian penghasilan keluarga Pak Kirno. Samakan penyebut dengan cara cari KPK dari penyebut yang ada atau gunakan salah satu penyebut atau juga hasil perkalian dari penyebut yang ada di mana angka tersebut bisa dibagi oleh seluruh penyebut yang ada. Penyebut yang digunakan adalah angka 15 karena 15 bisa dibagi oleh ketiga penyebut tersebut. Kita lihat di sini, yaitu tadi jumlahkan dulu bagian-bagian penghasilan keluarga Pak Kirno, yaitu 25 ditambah 1/3 ditambah 1/15. Kita gunakan penyebutnya 15 ya anak-anak. Jadi setelah ditetapkan penyebutnya 15, 25 menjadi 6/15. Caranya seperti di dalam pembahasan soal sebelumnya, 1/3 menjadi 5/15, 1/15 menjadi tetap 1/15. Nah, kalau dijumlahkan, ini semuanya menjadi 12/15 X. X itu ibaratnya bagian. Sedangkan sisa uang bagian-bagian penghasilan dari keluarga Pak Kirno. Sisa uang adalah X dikurangi 12/15 X sama dengan 3/5 X. 3/15 X. 3/15 X itu sebenarnya 960.000. Nah, untuk mengetahui berapa X-nya yang merupakan
penghasilan keluarga Pak Kirno adalah X sama dengan 960.000 ini harus dibagi dengan 3 per 15. Jadi 960.000 dibagi 3 per 15. Kita jadikan rumusnya rumus per atau rumus pembagian menjadi perkalian, yaitu 960.000 dikali 15 per 3. Nah, kita lihat 960.000 dikali 15 per 3. Kita eliminasi dulu angka yang menjadi penyebut di bawah ini. Kalau ini dibagi 3, 1, yang 960 juga harus dibagi 3, yaitu hasilnya 320.000. Jadi bisa disederhanakan, X sama dengan 320.000 dikali 15 sama dengan 4.800.000. Jadi penghasilan keluarga Pak Kirno sebesar 4.800.000 rupiah. Demikian anak-anak pembahasan dari Bapak, semoga bermanfaat untuk anak-anak dalam mengerjakan soal-soal matematika dengan topik bilangan bulat dan pecahan dengan tingkat kesulitan sedang sampai dengan tinggi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.